Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Apa kabar? Mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Para pemirsa, sebagaimana kita ketahui bersama dalam beberapa hari terakhir ini, dunia pemberitaan kita dan dunia maya dipenuhi dengan persoalan yang bersangkut paut dengan sara dan mengoyak rasa persaudaraan kita. Seperti yang pernah diulas di kanal ini tentang bagaimana Bang Fahmi Al-Kathiri menyampaikan sesuatu yang tidak mengenakan bagi saudara-saudara kita, tetapi akhirnya berujung dengan maaf. Kemudian seorang anggota DPR RI yaitu Bapak Arteria Dahlan yang telah menyinggung perasaan saudara-saudara kita warga Sunda, dilanjut pula dengan penolakan terhadap Babe Haikal Hasan di Malang, Jawa Timur, yang sekarang ini sedang hangat tentang Bang Edi Mulyadi yang mempersoalkan ibu kota negara atau IKN dengan perkataan-perkataan yang tidak semestinya disampaikan. Karena apabila membahas tentang pemindahan ibu kota, tentunya hal-hal yang substansilah yang mestinya dibahas. Tidak membuat framing-framing yang kurang mendasar, kemudian menabrak norma-norma yang sekiranya akan membuat saudara-saudara kita akan tersinggung. Kalau fokus kepada Bang Edi Mulyadi umpamanya terkait dengan mengistilahkan Kalimantan atau di mana daerah ibu kota negara yang baru direncanakan, yaitu di Kalimantan Timur, dikatakan sebagai tempat jin buang anak. Pada dasarnya peristilahan ini adalah peristilahan yang umum untuk menunjukkan tempat yang jauh. Adalah hal yang wajar dalam ungkapan sehari-hari menggambarkan di mana tempat yang jauh itu diistilahkan dengan tempat jin buang anak. Tetapi apakah tepat kata itu dilemparkan kepada tempat di mana direncanakan akan dibangun ibu kota yang baru? Mungkin ini yang perlu dipertimbangkan di samping sisi substansi. Misalkan bagaimana perencanaannya, siapa pemodalnya, dan bagaimana kesepakatan anggota dewan. Artinya lebih kepada hal-hal yang substantif lah, bukan sesuatu yang sebenarnya tidak terlalu penting untuk disampaikan. Kalau dikatakan tempat jin buang anak, anggaplah ini hanya menunjukkan tempat yang jauh. Ukuran jauh itu dari mana? Apakah akan diukur semua orang itu dari Jakarta? Kan tidak. Kemudian ada ungkapan pasar siapa, terus menyebut nama hantu Blau. Ya tidaklah. Karena saudara-saudara kami pun banyak juga belum jadi ibu kota yang sudah merantau ke sana, sudah mencari nafkah di sana. Artinya sekali lagi apa yang disampaikan oleh beliau tidak semestinya, karena itu tidak substansi. Kalau memang ada kritikan, hal yang wajar, karena apa? Agar terjadi keseimbangan di dalam mengelola pemerintahan, tetapi tentu dengan yang sifatnya konstruktif, by data, dan memang penting untuk disampaikan. Akhirnya apa yang terjadi? Malah mengoyak persaudaraan kita. Mengoyak rasa persaudaraan ini yang penting untuk kita ingat. Sebab apa? Terkoyaknya rasa persaudaraan itu artinya telah mengoyak rasa kebersamaan dalam satu rangkum kebangsaan Indonesia. Jika satu sama lain saling terpecah-pecah, maka keutuhan negara kita juga bisa terancam. Semestinya inilah yang kita utamakan. Mohon maaf, ini bukan untuk menggurui, hanya sekedar berbagi rasa, saling mengingatkan. Karena ada hal yang jauh lebih penting daripada hanya sekedar menyampaikan sesuatu, apalagi sesuatu itu yang tidak substansi. Dan terbukti beberapa hari ini dalam waktu yang berdekatan, gilir gumanten, saling silang sengkarut beredar di dunia maya. Sehingga media sosial
hanya dijadikan ajang pertengkaran. Dan mudah-mudahan ini segera bisa disudahi. Bagaimana kita menjadikan dunia maya, ruang-ruang publik berupa media sosial berisi dengan hal-hal yang sifatnya membangun rasa kebersamaan, membangun rasa kecintaan terhadap kedamaian, persatuan, dan keilmuan. Mudah-mudahan itu bisa terjadi. Walaupun sampai hari ini yang biasanya menjadi trending topik itu hal-hal yang seperti itu. Ayolah kita coba rubah pola pikir kita ke arah yang konstruktif, lebih maju ke depan. Kalau toh kita mau mengkritik, ya sekedarnya saja dan substantif, sehingga kita memiliki pola pikir yang lebih jernih, yang lebih positif, menggunakan media sosial sebagai ruang publik yang sangat terbuka dan susah dibendung. Ya memang para pemirsa sekalian, apa yang disampaikan beberapa orang yang saya sebut tadi ya sangat tidak mengenakan. Selain Bang Edi Mulyadi, umpamanya sebelumnya Pak Arteria Dahlan, hanya karena ada seorang kepala kejaksaan tinggi yang dalam rapat kerja menggunakan bahasa Sunda, lalu dalam rapat kerja dengan Jaksa Agung melaporkan hal itu kan forum resmi. Apa substansinya? Lagi-lagi kepada persoalan substansi, saya ada keyakinan Pak Kejaksaan Tinggi yang dikritisi oleh Pak Arteria Dahlan itu tidak mungkin sepanjang dia rapat kerja itu menggunakan bahasa Sunda. Mungkin keceplos-ceplos, sama kayak saya kalau baru pulang dari kampung sering keceplosan bahasa Madura. Apa maksudnya? Kenapa hal itu sampai disampaikan di ruang terhormat? Padahal ini kembali kepada hal yang sering saya sampaikan. Sesuatu yang sifatnya lokalis, sifatnya budaya bangsa sendiri, kerap kali dalam tanda petik diacuhkan, bahkan dilecehkan. Peristilahan menggunakan bahasa asing itu dianggap keren, dianggap ilmiah, dianggap pintar. Sementara menggunakan bahasa sendiri, ya seperti satu di antaranya yang disampaikan oleh Pak Arteria Dahlan. Ini kan sangat terbalik. Mestinya kita lebih menghormati bahasa atau budaya bangsa sendiri, karena itu kekayaan yang Allah anugerahkan kepada kita, dan itu menjadi perekat kebersamaan, bukan malah sebaliknya. Tapi memang yang terjadi, apapun sekarang ini diukur dari luar negeri. Keren diukur dari bahasa Inggris umpamanya kan. Kalau agamis diukur dari bahasa Arab walaupun sepotong-potong, sehingga anak antum. Ganteng juga diukur dari luar negeri. Rapi diukur dari luar negeri. Kayak saya rambut gondrong kayak begini bisa saja dianggap tidak rapi. Saya pernah masuk ke sebuah kantor pakai sarung, itu dianggap saya menghina. Saya katakan bahwa sarung itu adalah budaya kami. Menurut kami itu paling sopan, sebab kalau menghadap Allah dalam sholat kami pakai sarung. Kok menghadap bos di sebuah kantor dianggap gak sopan? Ini kan kebalik. Allah maha segalanya, Allah yang menciptakan sang bos, kami menghadapnya pakai sarung. Ini kan satu hal yang perlu kita pertimbangkan bersama. Kenapa? Bagaimana mencintai negeri ini dengan segala budayanya yang baik, dan banyak hal lain yang telah mengoyak rasa persaudaraan kita. Jadi ya begitulah. Ayam bagus, Bangkok. Burung bagus, Bangkok. Nangka bagus, Walanda. Jadi kapan kita punya sesuatu yang membanggakan? Maka apabila semua hal diukur dari luar negeri, termasuk keren dan ganteng, wah saya nggak kebagian, para pemirsa juga nggak kebagian. Kita punya standar sendiri. Kita harus bangga terhadap bangsa sendiri sebagai ungkapan syukur kepada Allah. Kita dijadikan seperti ini, alhamdulillah. Jangan semua diukur dari luar negeri. Kalau memang di luar negeri ada yang lebih baik, ya kita pakai, kita contoh. Tapi kalau masih standar, kita pakai punya sendiri saja. Kan seperti itu. Kenapa? Ini bagian dari menumbuhkan semangat kecintaan terhadap anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita sebagai bangsa Indonesia. Bukan malah sebaliknya, semua hal yang berbau dalam negeri seringkali dianggap salah, dianggap rendah. Ya seperti keris dan sebagainya. Budaya-budaya kita dianggap menyesatkan tanpa melalui
proses penelitian. Semoga kita semua masih diberikan rasa untuk saling mencintai sesama saudara kita sebangsa setanah air, dan ditumbuhkan rasa kecintaan kita untuk saling menjaga kebersamaan demi tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Adapun hal-hal yang terjadi pada beberapa orang yang saya sebut tadi, mudah-mudahan bisa berakhir dengan baik, bisa menjadikan pelajaran buat kita, bukan sekedar dijadikan bahan gorengan di media sosial. Karena bagaimanapun ketika terjadi satu penggorengan kemudian menggelinding sebuah isu, maka pertengkaran tidak akan selesai-selesai. Kecurigaan satu sama lain tidak akan selesai-selesai. Kalau sudah begitu, kapan kita akan berkarya menatap masa depan yang lebih indah? Sekali lagi, ini saya sampaikan bukan untuk menggurui, lebih sekedar berbagi rasa. Mudah-mudahan ada manfaatnya dari obrolan yang singkat ini. Demikian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Berilah saran kepada kami, dan apabila kira-kira ada manfaatnya, mohon bantu sebar ke yang lain. Salam persaudaraan, salam NKRI, salam Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.